Oke, hari ini kita akan bahas tentang SCR, Silicon Control Rectifier. Kemudian nanti ada diskusi ya, breakout room. Nanti sesuai kelompok kemarin nggak apa-apa. Jadi diskusi kemudian nanti kita setelahnya kembali ke room utama. Silakan presentasi, tapi nggak kayak kemarin, beda. Nanti saya jelaskan. Oke. Sebelum saya mulai, mungkin langkah baiknya kita bahas tentang perubahan jadwal kemarin ya, karena semalam ada yang ternyata nggak bisa. Kira-kira gimana? Kalau solusinya tentu ada solusi ya. Solusinya adalah ikut kelas A, salah satu solusi, dan tidak ada masalah harusnya karena dosennya juga saya, jadi presensi dan sebagainya. Nah, itu gimana? Silakan, mungkin apakah tetap hari Senin? Soalnya saya udah hubungi BO ya, udah diganti jadwalnya untuk mulai minggu depan. Gimana? Kalau mengikut hari Senin itu sama kelas A itu jam berapa ya, Pak? Bukan Senin. Kalau ini ikut kelas A ya tadi pagi 9.40 sampai 12.10 kalau kelas A. Gimana? Ini tetap hari Senin atau gimana? Coba dikasih pendapat dulu. Soalnya udah jadwalnya udah dirubah di sistem. Yuk teman-teman yang lain memberikan pendapat. Atau gini aja, yang setuju diam, yang ada yang mungkin nggak bisa silakan dikasih kasih pendapat. Mas siapa semalam, Mas Partiko? Ya gimana Mas? Kalau sudah jadwalnya diganti di Senin ya nggak apa-apa Pak. Saya ikut kelas aja yang jam 9. Oke, kalau yang kayak Mas Kartiko ada nggak yang kuliahnya ternyata tabrakan hari Senin pagi, ada nggak selain Mas Kartiko? Alhamdulillah aman Pak. Oke. Aman ya. Satu doang berarti ya, Mas Kartiko doang? Ya Pak, soalnya saya matkul Big Data ikut kelas A, tapi dari kelas B ikut kelas A. Sendiri doang kemarin, kok bisa sendiri ya? Ya, soalnya itu pas pengambilan mata kuliah itu sudah penuh Pak. Yang Big Data untuk kelas B-nya sudah penuh. Saya Pak Freddy, terus kelas A ikut kelas A nggak apa-apa gitu. Yang penting jamnya nggak tabrakan gitu. Terus ikut kelas A. Kayaknya yang dari kelas B ya cuma saya Pak yang ikut kelas A untuk matkul Big Data. Kalau yang lain sesuai kelas. Sesuai Pak. Oke. Nah gimana yang lain, misalkan Mas Kartiko nanti sendiri ya nggak masalah menurut, karena ini kan daring ya, jadi nggak akan sangat banyak, tinggal switch Zoom aja, pindah ke kelas. Kecuali luring mungkin ya agak repot, maksudnya harus ketemu orang baru dan sebagainya. Ya saya ngerti kalau. Gimana Mas Kartiko, nggak masalah? Ya nggak apa-apa Pak. Di kelas A punya teman nggak? Ya alhamdulillah udah punya Pak, udah kenalan. Berarti nggak masalah dong harusnya. Ya Pak. Oke. Ya nanti misalkan ada diskusi nggak masalah, di sana ada teman. Ya. Berarti ini jadwalnya mulai ya Senin ya Pak. Nanti Senin tapi saya ikut yang kelas A hari Sabtu jam 9. Nah nanti misalkan gini ya, kan Senin ini berarti
Kalau terhitung sekarang pertemuan keberapa kita? 10 Pak kalau nggak salah. 10 ya. Oke. 10. Kalau 10 berarti ini kan minggu gini ya. Kemarin itu kita mulai kuliah itu ternyata hari Kamis ya kalau nggak salah ya. Setelah UTS. Nah itu mempengaruhi pertemuan mingguan. Jadi kalau nggak salah, kalau memang pertemuan 10 ini hari ini, dan minggu depan pertemuan ke-10-nya misalkan mulai Senin, itu berarti kalau lihat dari Kamis ke Kamis berarti masih pertemuan 10 sebenarnya. Bisa saja Senin itu kita jadinya kuliah Senin berikutnya karena kita udah kuliah minggu ini. Nanti saya tanyakan Kak Prodi. Ngerti nggak maksudnya? Karena kita kan mulainya Kamis setelah UTS. Jadi dihitung 1 minggu itu dari Kamis ke Kamis. Ya kan? Pertemuan 10 berarti Kamis ke Kamis. Senin itu kan belum Kamis. Belum lewat Kamis, berarti masih pertemuan 10. Kan nggak mungkin kita 11 di hari Senin atau 10 lagi kan. Nah itu saya tanyakan. Jadi bisa saja Senin itu kita mulainya Senin depannya lagi malah. Kalau dihitung dari mulai kuliahnya Kamis ya, per minggunya Kamis. Berarti Oke, ya. kalau fix Ya. besok Senin masuk, berarti Senin besok tuh libur dulu ya Pak? Iya, yang Maksudnya Senin Senin besok lagi. lusa ini, ya itu maksudnya. Karena hari ini kan minggu ke-10. Kalau Senin depan, kalau hitung dari Kamis-Kamis kan 10 juga, itu yang saya pikirin kemarin. Nah, nanti saya tanyakan kalau memang itu pertemuan 10 juga, kan kita nggak mungkin maju pertemuan 11 di minggu ke-10 kan. Berarti otomatis kita mulainya Senin yang ke depannya lagi. Pertemuan 11 gitu. Iya Pak. Ya, jadi bisa saja Senin kita malah nggak kuliah karena hari ini udah kuliah Senin mulai. Nanti saya. Tapi masalah yang tabrakan cuma Mas Kartiko aja ya. Saya pastikan dulu nanti ada lagi satu nggak enak. Kasihan ya kalau ada yang jadi nggak bisa ikut kuliah salah satu itu jangan sampai. Tapi kalau elektronik analog kebetulan dosennya saya AB, jadi ya nggak masalah mau ikut satu. Nanti presensinya menyesuaikan. Oke. Yang lain nggak masalah ya sebenarnya. Baik Pak. Aman Pak. Alhamdulillah aman Pak. Oke. Jadi nggak apa-apa. Oke, langsung saja kita mulai kalau gitu. Nanti akan ada breakout room. Jadi seperti kemarin diskusi sebelumnya, silakan di rename akun Zoom-nya menjadi nomor kelompok _NPM dan silakan isi kelompoknya. Tapi saya akan bahas dulu ya sebelum kita diskusi. Oke, sambil merename, saya akan mulai saja menjelaskan tentang SCR ya, walaupun kemarin pas di praktikum saya sudah singgung ya, sekarang saya ulangi lagi. Jadi kalau SCR ini sebenarnya bisa dibilang masih satu rumpun ya, sama dioda sama transistor. Ada yang tahu kenapa saya sebut satu rumpun? Bisa dilihat dari gambar ini. Kira-kira kenapa satu rumpun sama dioda sama transistor? Sama-sama apa? Oke. Karena sama-sama terbuat dari bahan semikonduktor. Betul sekali ya. Jadi sama-sama. Jadi antara dioda, kemudian transistor, kemudian yang terakhir ini adalah SCR. Semuanya adalah komponen elektronik yang terbuat dari bahan semikonduktor. Oke, DFPM. Nah, bedanya adalah struktur dari bahan semikonduktornya. Kalau dioda itu seperti apa strukturnya? Terdiri dari berapa bahan semikonduktor? Masih ingat kan? Kalau dioda.
3. 2 atau 3 ya? Ingat-ingat ya. Dioda ini ya. 2 ya. PN disambung. Nah, anggaplah ini setengahnya. Ini dioda. Kalau transistor BJT berapa bahan semikonductor? 3 ya. PNP atau NPN. Nah, itu ya bedanya. Nah, sekarang kita fokus ke SCR. Dari lambangnya kan mirip dioda, tapi dengan tambahan satu buah kaki gate. Anoda, katoda sama, tinggal ditambahkan satu kaki namanya gate atau gerbang bahasa Indonesianya. Nah, fungsi gate ini adalah men-trigger atau memicu agar SCR ini on atau off, atau lebih ke on ya. Untuk menghidupkan SCR harus melewati kaki trigger ini, gate ini. Nah, dikasih arus dan tegangan lewat gate ini, maka dengan tentu arus minimumnya berapa, ya, tergantung SCR-nya. Itu baru bisa mengonkan atau mengalirkan arus lah dari anoda ke katoda. Jadi gitu. Oke, kita lanjutkan. Oke, saya buka kemarin ya, proteusnya aja sebagai simulasi. Oke. Saya ulangi lagi, walaupun sudah kemarin kelas praktikum, tapi tetap saya ulangi karena ini materi teori. Oke, jadi cara kerja dari SCR tadi kan, ini akan mengalirkan arus dari anoda ke katoda apabila mendapatkan arus yang cukup di kaki gate ya. Nah, sekarang saya sebelum kita ke SCR, saya ingatkan ke dioda dulu ya, cara kerja dioda. Nah, dari gambar ini termasuk forward bias atau reverse bias? Forward bias. Kenapa disebut forward bias? Bisa dijelaskan sedikit? Lihat dari baterainya, polaritas baterainya. Itu yang positif ke anoda. Nah, terus? Sehingga berarti forward bias harusnya lewat. Oke. Anoda ini kutub positif apa negatif? Positif. Positif, ini negatif. Oke, sekarang kalau dari cara kerja dasar dari forward bias, ini plus ketemu plus ya, didorong maka di sini akan tersambung, terhubung tepatnya. Ini akan terhubung sehingga mengalirkan arus dari plus ke min. Ya. Nah, ini forward bias. Ya. Kalau forward bias berarti karena mengalir arus maka LED ini harusnya nyala. Kita buktikan. Ya. Oke, dan di sini di multimeter dalam ini ampere meter ya menunjukkan ada arus sebesar 9,06 miliampere. Jadi ini forward bias. Nah, sekarang saya balik ya. Diodanya saya balik. Nah, ini anoda katodanya. Enggak, saya balik, biarin aja. Oke, ini berarti reverse bias atau bias mundur ya. Kenapa? Karena polaritas sumber tegangan dalam hal ini baterai 12 volt, polaritas positifnya itu ketemu dengan katoda ya, alias negatif. Ya, berarti tarik menarik, maka di sini depletion layer atau gapnya ini makin merenggang ya, maka di sini tidak terputus ya. Ini terhubung terbuka alias terputus, maka nggak ada arus mengalir.
Jadi kalau saya jalankan, ini harusnya nggak ada arus mengalir, berarti 0 miliampere. Dan LED-nya tidak menyala. Oke, dari sini maka kita bisa ke SCR. Jadi SCR itu sebenarnya dioda, tapi ditambah dengan gate ya, ditambah dengan gate. Nah, sekarang saya tanya dulu, kalau saya switch yang SW1 ini saya taruh di sini, SCR ini forward bias atau reverse bias? Reverse bias. Reverse ya, karena negatif ketemu dengan anoda, maka tidak akan menyala SCR-nya, LED-nya maupun SCR-nya. Sekarang kalau kita ke sini, ini baru forward bias, karena plus nanti ngalir menuju anoda. Oke, sekarang kita run. Nah, ini kira-kira kenapa LED-nya belum nyala dan SCR-nya berarti belum on? Kira-kira kenapa? Belum ada trigger. Oke, belum ada trigger ya. Ini juga masih terbuka, arus nggak akan mengalir. Sekarang saya coba on kan. Ini ada arusnya, tapi kenapa belum on juga SCR-nya? Kurang, Pak. Tidak Kurang ya, nilai arusnya kurang. Sekarang kita tambahkan arusnya. Kalau sudah cukup seperti ini, SCR itu kalau udah on, dia walaupun arus bagian trigger ini kita hilangkan, kita off kan, tetap akan on. Nah, salah satu cara untuk mematikan SCR, masih ingat? Di reverse Balik polaritas. Di reverse, ya, di reverse. Polaritasnya dibalik. Kenapa? Karena kalau saya posisikan di sini seperti penjelasan dioda tadi, SCR ini reverse bias, jadi nggak akan mengalir arus. Kayak saklar terbuka, kita buktikan. Atau cara kedua, mematikan SCR, kita tambahkan saklar di sini. Kalau itu udah mutlak ya, tapi begitulah cara mematikan SCR. Misalkan di sini tambah saklar ya, udah pasti mati, tapi kita tetap coba ya. Ini di sini dulu. Terus ini kita run. Ini problem nyalain. Nah, nyala kan. Nah, salah satu cara mematikan ini kita ini masih nyala. Nah, error. Nah, mati kan. Jadi itu dua cara ya. Kalau ini mutlak pasti mati karena nggak ada, atau reverse bias. Oke, itu pendahuluan tentang SCR. Nah, sekarang kita ke buku yang tadi ya. Saya akan menunjukkan buku yang tadi yang akan kita diskusikan. Ini adalah aplikasi dari SCR. Jadi hari ini kita bahas SCR dan aplikasinya. Inilah aplikasinya, application assignment. Nah ini. Jadi ada sebuah rangkaian yang mungkin bagi kita cukup kompleks. Nah ini yang akan kita diskusikan hari ini. Saya akan kasih gambaran sedikit dulu ya. Jadi ini adalah sambil saya bacakan ya bahasa Inggrisnya. Ini penjelasannya ya sebelah sini. Sedangkan yang paragraf ini ke bawah itu adalah bagaimana cara kerjanya. Tapi ini ulasan awalnya atau pendahuluannya. In this application assignment, Asnipo. Oke, saya lanjutkan. Jadi ini saya bacakan sedikit ya, untuk pendahuluan. Ini rangkaian apa sih sebenarnya? Jadi in this application assignment,
temperatur sensing motor control. Jadi ini adalah kontrol motor berdasarkan sensor arus, sensor temperatur atau suhu, temperatur sensing motor control. Jadi di sini ada sensor suhu LM335Z yang akan mengatur kecepatan putaran motor ini. Kita lanjutkan rangkaian motor kontrol berdasarkan sensing temperatur yang digunakan untuk mengatur to control motor speed, untuk mengatur kecepatan motor. For circuit, untuk rangkaian contain in an enclosed box. Yang sirkuit ini ada di dalam enclosed box tertutup. Kemudian jika temperaturnya di dalam box itu mencapai nilai tertentu, level threshold, atau kita kasih batasan, threshold itu batasan, maka sirkuit atau rangkaian akan on-kan motor, ya, fan motor. Jadi ini adalah ternyata motor untuk kipas. Jadi pendinginnya itu kipas. Nah, kita ngatur kecepatan kipas itu berdasar dengan mengatur kecepatan putaran motor. Karena ini yang menjadi poros dari kipas motor. Kemudian and adjust its speed, dan kita dapat men-adjust atau mengatur speednya in proportion to the temperature inside the box. Sebanding dengan nilai temperatur yang ada di dalam box. Jadi ceritanya ini rangkaian untuk mengatur pendingin, ya, atau suhu di dalam ruangan box itu. Suatu box, misalkan ada rangkaian elektronik yang nggak boleh panas, kalau panas rusak. Nah, yang menjamin tetap suhunya terjaga itu adalah rangkaian ini, ceritanya. As the temperature tries to increase, pada saat temperatur naik, ya, increase, the speed of the fan motor also increase. Jadi kecepatan motor di sini juga naik. Untuk to provide more airflow for cooling, ya, untuk menyediakan aliran udara untuk pendinginan. Kemudian as temperature decrease, jika pada saat temperaturnya turun, so does the speed of the fan motor. Begitu juga dengan motornya juga turun kecepatannya. Jadi itu fungsi dari rangkaian ini. Walaupun kompleks ini sebenarnya fungsinya adalah untuk mengatur atau pendingin ruangan atau box, ya, lebih tepatnya. Oke, jadi nanti yang akan kita diskusikan adalah rangkaian ini hari ini. Jadi supaya kita lebih lebih dalam menganalisis sebuah rangkaian yang aplikatif, maksudnya udah diaplikasikan di dunia nyata atau kenyataan. Ini contohnya salah satunya. Nah, kalau kita lihat komponen-komponennya ini hampir semuanya udah kita pelajari. Makanya sudah saatnya kita coba menganalisis suatu rangkaian. Nah, cara kerjanya bisa dilihat di sini, basic operation of the circuit. Dari sini sampai sini. Nah, nanti rencananya Anda akan saya minta diskusikan dengan kelompoknya untuk menganalisis atau mengetahui atau mempelajari bagaimana sih cara kerja rangkaian. Nah, kalau mau yang simple, maksudnya yang gampang, yang paling gampang adalah dengan menerjemahkan dari kalimat ini, ya, cara kerja ini. Jadi nanti boleh menggunakan Google Translate atau apapun, yang penting diskusikan sampai Anda bisa mengetahui cara kerja dari rangkaian ini. Nah, nanti saya akan kasih waktu sekitar 1 jam atau paling banyak 1,5. Nanti silakan didiskusikan. Nah, untuk presentasinya nggak kayak kemarin, ya, yang pakai PPT nggak cukup menunjukkan ini terus dijelaskan. Jadi nggak pakai PPT atau
kalimat-kalimat yang dibaca itu enggak. Itu benar-benar murni menjelaskan bagaimana sih cara kerja supaya benar-benar dapat ilmunya. Oke, nanti kalau salah-salah nggak apa-apa, kita diskusikan. Nanti disampaikan terus kita diskusikan. Jadi itu yang akan kita lakukan. Kalau nggak habis hari ini berarti minggu depan. Oke, itu. Nah, supaya ada gambaran, saya akan kasih gambaran sedikit. Ya. Mulai dari sini, misalkan. Ini kan sumber, ini kira-kira sumber AC atau DC. Ada yang pernah lihat lambang kayak gitu? Atau belum pernah ya? AC ya. Nah, jadi ini adalah di beberapa buku, terutama yang ini kan buku dari rata-rata dari Amerika. Ya. Itu kan kalau di Amerika colokan di rumah mereka yang notabene saluran AC itu kan 3 colokannya, ya kan? Nggak kayak kita 2. Maka lambangnya seperti ini. Ini adalah sumber AC. Nah, kemudian F ini ada yang tahu kira-kira apa? F ini apa kira-kira? Fuse ya, V-U-S-E. Dibaca fuse. Fuse itu sekring. Apa guna sekring kira-kira di sini? Pengaman. Pengaman apa? Maksudnya pengaman itu seperti apa? Kalau jadi benar, jawabannya benar, tapi penjelasannya adalah fuse ini akan putus, alias jadi rangkaian terbuka kan kalau putus, apabila melebihi dari arus yang sudah ditetapkan di fuse tersebut atau spring tersebut. Misalkan 1 ampere, 2 ampere. Jadi kalau melewati 2 ampere di dalam rangkaian ini, maka fuse ini akan putus sendiri, maka tidak ada arus lagi mengalir, mati. Nah, itu adalah cara mengamankan apabila terjadi arus berlebih. Bayangkan kalau terjadi arus berlebih tidak ada fuse-nya, tidak ada skringnya. Nanti bisa saja kemungkinan besar akan terjadi panas dan menimbulkan kebakaran. Makanya di rumah kita itu pasti ada fuse, di rangkaian-rangkaian motor kalian dan sebagainya pasti ada fuse, semua ada fuse. Nah, karena ini yang berfungsi untuk mencegah panas dan kebakaran. Kemudian ini apa ini? Kapasitor. Trafo, fungsi trafo di sini apa? Di rangkaian ini. Penurun tegangan. Tegangan. Bisa dilihat kan sebelah input ini 120 volt, output dari trafo 12,6 volt. Nah, pertanyaan saya, output 12,6 volt ini tegangan AC atau DC? AC. DC. AC, Pak. Kenapa AC? DC, Pak. Ya, ini AC ya. Kenapa AC? Karena pertama, ini kan masih trafo itu cuma menurunkan tegangan, tidak mengarahkan. Ingat ya. Jadi menurunkan doang. Jadi kalau yang diturunkan AC berarti masih AC keluar. Kecuali ada rangkaian penyarah, enggak ada di situ. Rangkaian penyarah ya yang kita pelajari di awal dulu ya, penyarah setengah gelombang ataupun gelombang penuh atau gelombang jembatan full range. Nah berarti 12,6 voltnya masih AC. AC ini akan ke motor, ke SCR. Nah, sekarang kita ke LM335Z. Ini adalah sebuah dioda Zener. Dioda Zener ini dioda yang nilai tegangannya tetap. Maksudnya tetap, bukan tetap terus nggak berubah ya, bisa berubah, tapi maksudnya kelebihan dari Zener adalah
maka dia bisa kita atur tegangan. Beda sama diode lain. Itu tampaknya seperti ini. Jika suhunya naik, maka tegangan di sini naik. Dan seterusnya. Nah, nanti ini tugas kalian. Jadi di sini ada transistor BJT. Di sini sebenarnya ada penjelasannya. Kalau diterjemahkan dengan benar, ini juga akan bisa mewakili ya, atau menunjukkan cara kerjanya. Contoh, saya bacakan ya. The circuit contains an LM335Z. Jadi rangkaian ini berisi atau terdiri dari LM335Z, yang ini temperatur sensor, jadi sensor suhu, dan acts as a Zener diode yang berfungsi seperti dioda Zener dengan tegangan nominal akan bervariasi tergantung dari suhu. Jadi kalau suhu naik, tegangan naik, gitu-gitu ya. Itu maksudnya. Transistor K1 yang ini berfungsi sebagai amplifier, ya, penguat untuk masukan dari inverting op-amp. Oke. Kemudian saya sampai sini aja ya, nanti dilanjutkan pas. Kemudian yang memberikan tegangan tegangan akan turun, decrease, dengan penambahan dari temperatur. Jadi tegangan di sini akan turun seiring dengan penambahan atau kenaikan suhu. Kalau suhu di sini naik, di sini turun, gitu ya. Kemudian ya sudah saya jelaskan, turun di 741 ohm, yang mana akan menentukan output dari ohm ini, ya kan, sebagai komparator, which is set up as a comparator. Ini di set up sebagai komparator, IC sebagai komparator, 741 ohm sebagai komparator. Kemudian potentiometer R2 yang ini ya, provides a portion, akan memberikan tegangan output dari trafo, portion of the transformer secondary voltage. Secondary voltage ini kan yang ini primary, ini secondary, output ini. Jadi output dari trafo ini kan tegangan AC. Nah, ini diatur tegangannya oleh potensial R2 yang diinputkan ke komparator 741 bagian non-inverting plus. Jadi seperti itu ya. Kemudian nanti seperti yang sudah kita pelajari bersama bahwa cara kerja dari komparator ini kan kalau lebih besar di bagian non-inverting maka outputnya adalah plus atau minus, atau besar atau kecil, atau high atau besar, atau high atau ada tegangannya. Nah, itu akan menyebabkan arus akan melewati Q2 ya, arus kolektor dalam hal ini ya, yang akan menuju ke SCR. Jadi SCR-nya on. Jadi gitu cara. Jadi komparator ini membandingkan tegangan yang melewati R2 ini dengan perubahan suhu yang menyebabkan perubahan nilai tegangan di inverting. Itu yang akan menentukan on-off-nya SCR. Nah, saya kasih pandangan dulu bahwa kalau diperhatikan di sini tegangan yang melewati bulb ini ya lampu pijar ya, atau indikator. Kalau semakin cepat kecepatan motor ini, semakin tinggi kecepatan motor ini juga makin kurang karena satu jalur. Nah, pertanyaan saya, yang masuk ke motor ini AC atau DC? AC. AC.
Kenapa? Langsung dari trafo ya. Ya betul ya. Jadi keluaran dari trafo ini masih AC, itulah yang akan menggerakkan, menghidupkan lampu ini dan menggerakkan. Kenapa disebut 12 volt DC motor? Kenapa enggak 12 volt AC motor? Karena ini memang motor DC. Nah, motor DC kok bisa dinyalakan oleh ini AC? Nah, di situ nanti ada di penjelasannya di sini di paling terakhir bahwa ini kan kalau AC kan kadang dia siklus positif, ya kan? Siklus positif, siklus negatif, terus nanti itu yang akan menentukan kecepatan putarannya. Ditambah di sini kan on off terus secara terus menerus loh ini. Maka sinyal yang di sini saya kasih gambarannya. Ini adalah seperti pulse atau sinyal sinyal kotak yang punya duty cycle dan seterusnya. Nah, semakin lama di sini on, maka waktu on-nya lebih besar daripada waktu off dan seterusnya. Nah, itu nanti tugasnya walaupun udah saya jelaskan secara banyak ya, tapi nanti silakan ini diterjemahkan atau mencari cara kerja sendiri, tapi saya harapkan ini diterjemahkan aja sampai dipahami. Soalnya nanti presentasinya cuma ngeliatin gambar ini terus dijelaskan, gitu ya, supaya benar-benar dapat ilmunya. Ya. Oke, kalau sudah semua rename akunnya, saya akan buat saya akan buat break room. Silakan yang belum rename namanya di dulu. Ini berapa kelompok ini? Silakan di rename dulu. Ini baru sampai kelompok 5 ya. Kemarin sampai kelompok 5 memang ya, kalau nggak salah. Ya silakan, saya tunggu rename dulu sebelum saya beritahu. Yang belum silakan. Oke, ada 5 kelompok, saya breakout jadi 5 ya. Oke, kelompok 1 tak masuk. Silakan kalau ada yang mau ditanyakan, nanti diskusinya sekitar sejam atau lebih, atau pas jam. Terus setelah itu, seperti yang saya bilang tadi, menjelaskan seperti saya tadi. Salah nggak apa-apa. Siapa?
Ya, ini untuk bukunya nanti saya share di grup. Nanti halamannya 998 dan 999. Oke, semuanya udah saya masukkan ke grup. Tinggal saya break out. Oke, saya share dulu bukunya di. Jadi saya punya beberapa buku tentang elektronika analog saja udah beberapa ya, 4 kalau nggak salah. Tapi berbahasa Inggris semua. Jadi kalau yang berminat silakan kasih tahu. Tapi kalau yang ini saya share di grup. Jadi kalau mau referensinya bagus, ya sebaiknya belajar bahasa Inggris dari sekarang. Memang butuh waktu lama, kayak saya dulu ya, dari S1 lama banget, sering-sering menerjemahkan, coba menerjemahkan. Lama-lama bisa, setelah lama baca buku berbahasa Inggris sudah bisa. Apalagi yang ada niatan dari sekarang mau S2 ya, syaratnya ya, harus Inggrisnya bagus. Nah, referensinya ya rata-rata bahasa Inggris juga. Harus lulus TOEFL dan sebagainya. Yang berniat dari sekarang. Tapi jangan gara-gara itu, wah saya nggak jadi S2. Nggak gitu juga. Ada juga yang belajar pas S2, tapi juga. Yang penting niat kuliah ya lanjut aja. Kalau mendukung ya ekonomi dan kita carikan. Oke, udah saya share di grup halaman 998 sampai 999. Jadi yang ini 998, yang ini di dulu. Nah, sebelum kita out, ini kira-kira apa ini? Yang tahu kan? Gambar apakah ini? Ada yang tahu gambar apa namanya? Layout PCB bukan? Ya benar, layout PCB. Jadi bagusnya buku ini rangkaian yang tadi itu juga ada layoutnya. Jadi kalau mau bikin rangkaian aslinya ya kayak gini kira-kira. Tapi tentu ini cuma ilustrasi ya. Nanti jangan buat layout kayak gini, apalagi yang STM dulu pasti, waduh masa jalurnya nyiku gini ya, bahaya jelek. Tapi ini cuma ilustrasi. Di buku ini ilustrasi. Ya nanti desainnya tergantung dia buat sebagusnya gimana, efektifnya. Oke, kalau sudah saya akan break out nanti sekitar sejam lagi saya akan kembalikan dan seperti tadi ya berkelompok menjelaskan prinsip kerja. Hanya menampilkan gambar terus dijelaskan. Oke, silakan ke room masing-masing.
Assalamualaikum. Siap proses kerja gini. Kerja terus, oke orang.
Diem wae, bro. Kelihatan nggak cuy? Ini kita translate dulu ya, Bro. Ini kan ada penjelasan dalam bentuk bahasa Inggris. Iya itu cara kerjanya itu.
Ini yang mau ditranslate. Ini yang mau ditranslate yang mana ya, Bro? Rangkaiannya deh. Boy, bye.
Ayo Bud, jelasin Bud. Halo. Ayo Budi. Budi jelas nih. Nama lain dari C1 itu apa ya, Bro? Apa Bud? C1 itu nama komponennya apa? C. Kapasitor mungkin ya. Kapasitor. Ya, kapasitor. Oke. Maka tegangan juga akan naik. Selanjutnya ke transistor BJT atau G1 ini yang berfungsi sebagai amplifier atau penguat. Untuk masukan dari inverting, tegangan akan turun dengan seiringnya suhu. Jika suhu di LM335Z naik, maka di transistor juga akan naik. Inverting
di setup sebagai komparator yang akan menunjukkan output dari trafo akan diatur oleh potensiometer oleh R2 yang dihubungkan ke bagian komparator non-inverting atau plus. Jadi, cara kerja dari komparator ini adalah kalau lebih besar dari non-inverting, maka outputnya akan plus. Dari itu, maka arus akan melewati G2 yang akan menuju ke SCR. Sekian yang bisa saya sampaikan. Ada kurang dan lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah selesai kelompok 1. Sudah, Pak. Oke, kelompok lain mungkin mau coba 8 menit, 7 menit lagi. Oke, minggu depan saja ya. Jadi kelompok lain silakan disiapkan